Bang, ini rame juga tentang penangkapan salah satu pengusaha ini, DM di Mahindra, tentang dugaan pemilikan senpi nih, senpi ilegal. Gimana emang undang-undang tentang pemilikan senjata api itu seperti apa mungkin di Indonesia? Apakah orang biasa bisa memiliki atau ada syarat-syarat atau seperti apa, Bang? Gimana, Bang, masalah kepemilikan senjata api ini ilegal? Sebenarnya seperti apa sih aturannya di undang-undang di Indonesia sendiri, Bang? Ya, memang keberlakuan kepemilikan senjata itu diatur dalam undang-undang darurat. Nah, bagi orang yang menyimpan, memiliki senjata api tanpa izin, ancamannya memang cukup berat, ya, cukup berat. Bisa ada pasal ancaman hukuman itu berupa alternatif. Tertinggi adalah hukuman mati, kemudian penjara seumur hidup, dan terendah adalah penjara 20 tahun. Nah, itu saya kira. Apa mungkin alasannya, apa hukumannya begitu berat bagi warga sipil yang memiliki senjata api ilegal? Ya, karena senjata api itu memang senjata yang jika disalahgunakan maka ya berakibat bisa mematikan seorang, menghilangkan nyawa seseorang. Makanya negara itu mewanti-wanti melalui undang-undang darurat ini, memberitahu bahwa kalau punya senjata nggak ada izinnya, ini ancaman hukumannya nih. Bisa hukuman mati, bisa penjara seumur hidup, bisa pidana penjara 20 tahun. Tinggal nanti pembuktian pada penyidikan di kepolisian. Senjata itu sebenarnya digunakan untuk apa? Apakah dia hanya koleksi? Apakah dia memperjualbelikan? Apakah dia ingin menggunakan sendiri? Gitu. Kalau misalnya senjatanya cuma satu, masuk akal. Dia memiliki senjata untuk katakanlah untuk jaga-jaga, untuk perlindungan terhadap dirinya, gitu. Tapi kalau misalnya seorang memiliki senjata api sampai dengan 3, 4, 5 atau bahkan 10, saya kira ini yang menjadi tanda tanya besar. Untuk apa senjata itu? Apakah untuk diperjualbelikan atau memang ya dia punya tujuan tertentu untuk menggunakan nantinya? Berarti masih diperbolehkan untuk masyarakat yang ingin memiliki cuman hanya satu. Nah, apa syaratnya, seperti apa sih? Harus melalui tahapan apa agar bisa memiliki senjata ya, api? Senjata api itu memang sekarang persyaratannya sudah cukup ketat, ya. Cukup ketat. Seorang harus dicek psikologisnya. Kemudian harus ada ujiannya juga. Ada ujiannya. Kemudian harus ada izin dari Kapolda setempat, tempat dia tinggal. Nah, terus lagi kalau nggak salah, kalau memang dia itu seorang pengusaha, artinya orang yang memiliki senjata api bukanlah orang biasa. Pasti dia adalah, mungkin dia pengusaha, mungkin dia pengacara, atau mungkin dia memiliki pekerjaan yang memang rentan dengan keamanan dirinya, gitu. Nah, itu satu syaratnya, dia harus punya rekening di atas 100 miliar kalau nggak salah. Itu syaratnya. Memang syaratnya cukup berat sekarang. Jadi orang sipil nggak bisa main-main dengan senjata api, karena ada senjata juga, senjata jenis airsoft gun, gitu. Di undang-undang darurat juga diatur airsoft gun itu masyarakat boleh memiliki. Katakanlah dia punya hobi atau komunitas untuk bermain senjata airsoft gun, gitu. Atau mungkin dia hanya untuk sekedar melindungi dirinya jika terjadi apa-apa di jalan atau di mana, gitu ya. Cuman itu pun dibatasi oleh undang-undang. Sepanjang senjata soft gun itu tidak dikeluarkan, nah, dia mengeluarkan aja tuh udah kena tuh pasal tuh. Tapi kalau dia hanya ada dalam dirinya, dia tidak memperlihatkan kepada orang lain, itu masih diperbolehkan. Itu artinya kalau seorang memiliki senjata tajam, ini sudah ada kemungkinan dia sudah punya maksud tertentu. Itu.
Kalau dia hanya ingin main-main, dia beli aja soft gun kan itu. Tapi kalau dia sudah memiliki senjata api, ya, yang memang kalau digunakan bisa melumpuhkan atau bahkan mematikan seorang, ini dia yang saya kira ancamannya sangat berat. Artinya boleh menggunakan ketika momen-momen nyawanya terancam, boleh ketika menggunakan itu. Tadi kan nggak boleh ngeluarin juga nggak boleh kan? Iya. Jadi boleh menggunakan ketika nyawa terancam atau gimana? Oh, kalau nyawa terancam itu hal yang beda, itu hal untuk pembelaan. Boleh dikeluarkan. Iya, itu untuk pembelaan diri. Tapi kalau dikeluarkan dengan maksud misalnya mau pamer, mau menakut-nakuti orang, kayak contoh di tol, di tol kan sempat ramai viral tuh, mobil sama mobil, kemudian dia keluar, tenteng-tenteng senjata. Nah itu yang, walaupun itu airsoft gun, bukan senjata tajam, itu baru kena pasal.